mempresentasikan salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Kampar yang saya perkenalkan diri saya dulu ya Ibu. Nama saya Rizkia Haryanti SPD. Saya bertugas saat ini di SD UPT SD Negeri 019 Patajaya. Kesempatan ini saya akan mencoba mempresentasikan modul akhir kami di modul 1 yaitu 1.4 tentang disiplin positif. Sebenarnya tidak banyak yang akan saya ungkapkan pada bapak-bapak ibu-ibu karena menurut saya ketika saya belum jadi CGP, saya sebenarnya sudah mengerjakan yang ini, tapi saya tak tahu itu di mana letaknya. Ya, budaya disiplin positif rasanya apalagi kalau zaman dulu, tapi zaman dulu disiplin positif kita itu kaku, ibu-ibu ya. Kaku, disiplin positif kita kaku. Karena orientasi kita terhadap siswa itu berbeda, orientasi pembelajaran kita terhadap anak murid kita berbeda. Tapi setelah saya ikut CGP ini, insya Allah, alhamdulillah, mulai membuka pemikiran saya kalau guru itu bukan satu-satunya sumber belajar siswa. Ada lagi kutipan yang benar-benar sangat menurut saya juga. Kalau waktu saya sebelum jadi CGP, Bu, saya agak maaf Ibu guru penggerak kami, Ibu Citra di Septa, ketika saya mendengar kata keyakinan, saya sudah keyakinan ini berhubungan dengan yang di atas. Jadi kalau kita keyakinan kelas, nah itu saya mulai ada agak anggapan kok gitu ya. Tapi setelah saya terjun langsung, saya memahami, saya baru tahu lah apa itu arti keyakinan kelas. Kemudian ada lagi bahasa yang benar-benar membuat saya tertusuk, menghamba pada anak. Ya, itu ada salah satu bahasa dari Ki Hajar Dewantara ya Ibu Citra ya. Di situ ada kata kalau guru itu menghamba pada anak. Menghamba di sini maksud kalau ketika saya belum tahu kalau menghamba itu berarti kita itu dijadikan budak anak. Tapi setelah saya terjun langsung, saya dipelajari, saya dimasuki ilmu, saya baca-baca, menghamba itu ternyata menghamba dalam arti yang positif. Ya, kemudian di sini kalau budaya positif saya nggak akan bicara banyak-banyak. Ibu dan Bapak lebih banyak pengalaman dari saya rasa. Yang positif dari kita kan pasti yang jelas kita tidak ingin anak melanggar apa yang telah kita buat. Nah, di situ ada yang tadi keyakinan kelas, ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kita bentuk dari kesepakatan kelas kita ya Bu ya. Kesepakatan kelas yang kita sepakati bersama-sama. Kesepakatan kelas itu pun harus berdasarkan apa kemauan anak kita, karena kita tadi kan ada kata menghamba tadi. Menghamba bukan arti yang negatif ya Nak ya Bu. Menghamba kita artinya kita memang benar-benar mencurahkan apa yang kita punya untuk kebebasan anak. Salah satunya adalah dengan memberi mereka kebebasan untuk mengemukakan apa yang mereka mau dengan kesepakatan kelas. Misalnya datang tepat waktu. Mereka harus tahu konsekuensinya nanti apa. Tapi jelas konsekuensi yang di sini yang kita inginkan adalah yang tidak menghukum, Bu. Karena di sini ada 5 posisi kontrol yang memang harus kita ketahui bersama. Kalau jadi guru kita memang ingin berada di posisi kontrol yang mana ya? Ada 5 posisi kontrol mana, Ibu? Nah, nih, yang saya rasa sampai sekarang pun saya mungkin belum bisa meletakkan diri saya di posisi ini. Tapi kalau untuk ibu-ibu yang ini, saya rasa bisa. Untuk para senior saya yakin mereka bisa. Ya, posisi kontrol itu ada 5. Ada pembuku, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dengan manajer. Kalau saya selama ini saya masih ada dalam posisi teman. Karena saya menganggap anak-anak itu teman saya lah. Tapi di posisi teman pun kayaknya baik ya Bu ya. Teman, kita berteman dengan anak. Tapi di situ ada negatifnya juga. Negatifnya anak tergantung sama kita. Nah, kemudian karena posisi teman, mereka lebih mendewakan gurunya. Tapi ketika guru lain masuk,
itu posisi kita sekarang, Bu. Saya rasa itu posisi kita sekarang. Kalau di SD saya rasa itu posisi kita sekarang. Tapi yang ingin kita tunjukkan sebenarnya di posisi manajer ini. Posisi manajer ini benar-benar posisi yang memang paling ideal untuk seorang guru. Nah, kami semua di sini, ada saya, ada Ibu Raffi, ada Ibu Mus, ingin kami memposisikan diri di posisi manajer itu dengan bantuan rekan-rekan guru sekalian juga. Ya, dan yang terakhir mungkin kalau posisi ini, kalau guru olahraga biasanya pengumumnya Pak ya. Tapi enggak, saya lihat kalau olahraga Pak jadi dia masih posisi teman. Ya, jadi kadang-kadang suka disalahartikan dengan muridnya ya Pak ya. Oke, kemudian yang terakhir, nah ini nih yang sebenarnya sering kita lakukan tapi kita nggak sadar. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu sebenarnya untuk memecahkan masalah yang terjadi sehari-hari pada kita, Bu, pada kita. Bukan masalah apa, semua masalah, bukan cuma pada anak, juga pada diri kita. Karena yang kita restitusi itu bukan cuma anak, kita juga harus bisa merestitusi diri kita. Kalau restitusi itu langkahnya ada 3, menstabilkan identitas, kemudian ada validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ya, kemudian menanyakan keyakinan ini artinya orang yang kita restitusi itu mereka akan memperbaiki kesalahannya tanpa merasa dipaksa. Jadi berdasarkan kesadaran mereka sendiri, mereka tahu itu salah, mereka tidak akan mengulanginya, dan mereka akan berusaha untuk berbuat sebaik mungkin supaya dilihat orang lain, saya sudah berubah. Mungkin itu. Saya rasa kalau untuk satu titik modul 1 sudah sampai di situ saja. Jadi terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu ya. Kalau mau bertanya nanti boleh bertanya langsung kepada saya. Tapi atas kehadirannya hari ini benar-benar saya mengucapkan terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
siapa? Siapa? Nabila. Nabila dengan Rahmat. Ya, jadi dua orang teman kita yang tidak hadir hari ini, Nabila dengan Rahmat. Oke, kita semua sehat. Kita mulai lagi pelajaran kita hari ini. Untuk hari ini, karena ada yang berhalangan dari kita, tapi kita tetap lanjutkan pelajaran beliau. Ibu mau kalian belajarnya yang untuk PJOK ya. Kita lakukan seperti kita belajar matematika. Jadi kita akan belajar secara berkelompok saja, selesaikan nanti tugas yang diberi oleh bapak-bapak ya. Siap? Siap semua? Oke, semua semangat ya? Oke, kalau begitu boleh ibu minta tolong seperti biasa buat bangkunya menjadi 3 kelompok. Sudah menikah. Jadi hari ini kita sudah belajar semua. Sekarang waktunya kita untuk pulang. Coba Gana boleh siapkan kelasnya. Siap. Berdoa mulai. Septi sehat hari ini nak. Septi tahu nggak kenapa ibu kita datang ke sini sebentar? Ibu tidak ingin mencari kesalahan Septi loh. Ibu ingin mencari solusi untuk permasalahan yang kita hadapi sekarang ini. Sudah 3 kali dalam seminggu ini Septi sering datang terlambat. Dan tadi ibu lihat Septi mengganggu temannya. Iya, Septi punya alasan untuk masalah itu bukan? Saya bangun kesiangan ibu. Tadi saya juga lupa bawa pensil. Septi masih ingat kesepakatan kelas yang kita buat di awal semester lalu tentang hal-hal seperti ini? Iya bu, dari teka waktu dan membawa perlengkapan sekolah sendiri. Hanya itu. Kita juga harus minta izin kalau memakai barang di dalam rumah. Baiklah, aku senang kalau Septi masih ingat kesepakatan kelas yang kita buat. Sekarang, kira-kira apa yang Septi yakini untuk dapat memperbaiki masalah-masalah yang terjadi?
Saya janji tidak akan lama-lama lagi. Caranya? Saya akan tidur lebih cepat agar tidak perlu kesiangan. Saya juga akan mempersiapkan perlengkapan sekolah saya sebelum berangkat sekolah. Hanya itu saja. Saya akan minta izin terlebih dahulu kalau meminjam barang. Ibu senang mendengar kata-kata Septi ya. Menurut Septi nih, kalau semua kata-kata yang Septi bilang tadi itu sudah dilakukan, Septi bakal menjadi anak yang seperti apa coba? Saya akan disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab. Alhamdulillah. Berarti Septi sudah paham sebenarnya kesepakatan kelas kita itu apa, keyakinan kelas itu apa ya. Ibu berharap kedepannya lagi Septi akan seperti apa yang Septi katakan tadi. Ya, jadi terima kasih Septi sudah datang menemui Ibu. Sekarang Septi boleh pulang. Terima kasih, Bu.